Nah, keduanya ini, Mas Alvin, Mas Zaki dan Mas Arifin ini merupakan analisis keimigrasian ahli pertama, ya. Nah, nanti kita akan selama 1 jam, kurang lebih 1 jam akan membahas mengenai pelayanan paspor melalui M-Paspor dan Easy Paspor. Nah, bagi kerabat Nur FM yang mau bertanya, langsung aja nanti WA di nomor yang biasanya ya. Dan juga atau mau punya langsung aja SMS bisa atau WA di nomor WA-nya Radio Nur FM. Nah, semakin maju perkembangan dunia ya, semakin maju era globalisasi yang semakin pesat nih, kayaknya semakin mudah kita keluar negeri ya Mas ya. Wah banget ya, kayaknya tuh gampang banget, sekejap mata kita udah ada di zonasi waktu yang lain. Nah, tentunya kalau kita ingin pergi ke luar negeri itu buku yang pertama ya, buku yang wajib dimiliki atau identitas yang wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia adalah paspor. Mungkin banyak nih di rumah kerabat Nur FM ini masih belum ngerti gitu, apa sih paspor itu ya. Sekarang tuh pasti kayaknya anak baru lahir aja udah sama mama papahnya udah dibikinin paspor. Sepenting itukah paspor? Apa sih paspor? Oke, mungkin Mas Arifin bisa menjelaskan apa sih paspor itu? Jadi paspor itu adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Jadi kalau selama di luar negeri kita sudah tidak mengenal namanya KTP, tapi yang dikenal oleh mereka adalah paspor kebangsaan. Dari mulai usia 1 hari, bayi baru lahir, kalau memang mereka mau pergi ke luar negeri, itu sudah harus memiliki paspor. Gitu. Karena nanti yang dicek oleh petugas di bandara pada saat mau keluar dari Indonesia itu adalah paspornya. Gitu. Jadi sepenting itu ya paspor sekarang itu ya. Betul. Pokoknya jadi identitas kita itu bukan KTP lagi, kalau di luar negeri nggak laku ya KTP. Di luar negeri hanya paspor aja. Jadi sebenarnya wajib nggak sih bagi warga negara Indonesia itu punya paspor baik dia mau keluar atau enggak? Kalau dibilang wajib sebenarnya tidak wajib, itu hak dari warga negara Indonesia untuk memiliki paspor. Gitu. Yang jadi kewajiban adalah si warga negara ini kalau sudah memiliki paspor, mereka berkewajiban untuk menjaganya. Jangan sampai rusak, jangan sampai hilang, karena itu kan dokumen negara yang kita titipkan ke mereka. Gitu. Jadi itu hak dari setiap warga negara untuk memiliki paspor. Oke, berarti berarti paspor itu dengan kata lain seperti KTP kan ya. Kalau di luar negeri itu KTP-nya pengganti KTP. Berarti itu termasuk dokumen pribadi. Apa benar itu Mas Zaki? Ya, itu dokumen negara sebenarnya. Cuman memuat identitas setiap pemegangnya. Jadi ketika paspor itu udah ada identitasnya, otomatis itu tanggung jawab si pemegangnya itu. Jadi ketika ada apa-apa, dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Katakanlah paspornya saya titipkan ke Mas Arifin misalnya, terus hilang, ya tetap Mas Arifin yang nggak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab adalah pemegangnya, karena itu dokumen miliknya dia. Seperti itu. Berarti kita harus menjaganya dengan hati-hati ya. Berarti nggak boleh dipinjem-pinjem gitu. Jangan, nanti disalahgunakan. Soalnya pernah sih ada yang pinjem paspor dong gitu. Buat apa pinjem paspor? Cuma kok nggak bisa juga kan ya? Buat pinjem ke pinjol juga kan nggak bisa. Iya. Tapi kalau di Indonesia berarti paspor itu nggak laku ya pokoknya. Kalau berarti intinya paspor itu adalah KTP kita kalau pergi ke luar negeri. Jadi itu hak dari setiap warga negara, tapi akan menjadi suatu kewajiban kalau kita pergi ke luar negeri. Jadi pada saat kita akan keluar negeri wajib memiliki paspor. Tapi kalau nggak mau keluar negeri ya nggak usah, gitu. Karena paspor itu kan ada masa berlakunya. Gitu. Jadi sebelum dipakai mending mati aja deh bikin paspornya. Ya, tapi kalau buat punya-punyaan nggak apa-apa. Buat punya-punyaan dong. Jadi nggak apa-apa, cuma rugi aja. Kita membayar biaya untuk bikin paspor tapi nggak dipakai kemana-mana kan rugi juga. Buat MK-MK-an gitu, paspor. Kalau mungkin banyak duit nggak apa-apa. Atau buat pancingan yang bisa saya sudah punya paspor harus ke luar negeri gitu kan. Ya mungkin kalau di Rembang itu jarang kali ya orang luar negeri itu kebanyakan umroh ya. Mungkin bikin nyicil paspornya dulu baru kali aja umroh nanti kan ada rezeki gitu ya. Ada rezeki. Nah,
Kalau KTP itu kan juga ada buat orang dewasa, ada KTP-nya ini, buat anak-anak juga kan ada kartu identitasnya ya, maksudnya jenis-jenisnya ya, ada KTP anak, ada KTP orang dewasa. Nah, kalau di paspor itu ada nggak sih jenis-jenis untuk Paspornya? paspornya itu? Ada. Oh, Jadi kayak kalau apa ya? saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi itu mengeluarkan 3 macam jenis paspor. Ada paspor biasa, paspor elektronik, sama paspor polikarbonat. Gitu. Tapi untuk paspor polikarbonat sendiri belum semua kantor imigrasi bisa mengeluarkan. Bahkan kantor imigrasi Pati saja baru per bulan September kemarin 2023 baru bisa menerbitkan paspor elektronik. Gitu. Nah, ini kesempatan nih buat warga Rembang khususnya yang pengen paspor elektronik. Sekarang kantor imigrasi Pati sudah bisa menerbitkan paspor elektronik. Ada bonusnya nggak apa gitu? Terus soalnya saya waktu itu bikin paspor ya di Semarang itu tuh ada ditawarin paspor elektronik gitu. Terus nanti gratisnya itu katanya bebas visa ke Jepang gitu. Iya betul. Jadi kalau keuntungan paspor elektronik itu bagi masyarakat akan mendapatkan kemudahan bebas visa wisata selama 15 hari di Jepang. Oh gitu. Aku ditawarin kayak gitu, kayaknya nggak bakalan ke Jepang deh. Nggak tahu sih. Nah, terus gimana nih Mas Zaki? Perbedaan antara paspor biasa sama paspor elektronik itu apa? Ya seperti yang disebutin tadi ya, untuk elektronik itu mungkin ada sedikit keistimewaan. Untuk ke Jepang itu dia bebas visa, kemudian untuk pengurusan visa selama 15 hari apabila ingin wisata ke Jepang. Tapi selain itu, untuk kelebihan elektronik adalah dia ada chipnya, Mas. Jadi di cover paspor itu ada chipnya, itu yang memuat data pemegangnya. Jadi sidik jari, foto, biometrik itu masuk ke dalam chip tersebut. Jadi keamanannya lebih terjamin, sulit untuk dipalsukan. Gitu, berarti perbedaannya hanya Ada- itu iya, ya, ada chipnya. tapi tetap pakai buku itu. Iya tetap. Kirain kalau elektronik itu ya cuman kayak aplikasi gitu. Aplikasi di HP. Di HP terus langsung dicek, langsung Iya. kayak misalkan di scan barcode Nah. apa gitu langsung bisa gitu. Bukan ya Bukan, berarti? bukan seperti itu. Karena ini kan dokumen ya, tetap ada bukunya kan. Itu keperluannya sebenarnya untuk ini, ketika kita melakukan perjalanan ke luar negeri, otomatis kan kita ada cap masuk dan keluarnya. Nah, buku tersebut itu untuk menerangkan cap tersebut, Mbak. Jadi katakanlah Mbak ini mau berangkat ke Malaysia misalkan, itu tertera berangkat tanggal 1 di stempel keluar. Terus pulangnya tanggal 10 misalkan, ada stempel masuknya. Jadi kita lihat track recordnya, Mbak ini berangkat kapan, pulangnya kapan, seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Kalau persamaannya apa? Persamanya sama-sama bisa digunakan untuk Luar negeri. Iya, fungsinya sama memang sebenarnya. Sama ya? Fungsinya sama Sama persis. buku, Sama-sama. jumlah halamannya juga Halamannya sama, sama. 48 halaman. Harganya Harganya berbeda. Oh. Bicara harga sudah berbeda. Ini kan dari persamaannya. Oh, iya. Bedanya itu harga. Perbedaannya tadi ya, ada Iya. chipnya satu, terus ada keuntungan yang lain bisa Ya, bebas visa ke Jepang, terus selama 15 hari. Iya, sama. Kemudian pasti Harga. harganya berbeda. Nanti kita bahas tentang harga nanti ya. Oh ya, ngomong-ngomong kalau misalkan bisa nggak sih imigrasi itu selain bikin paspor tuh mengajukan visa? Gini Mbak, jadi perbedaan paspor dan visa ya. Paspor itu kan dokumen perjalanannya. Iya, Untuk iya. visa itu izin masuk ke suatu negara. Gitu. Jadi ketika kita sudah bikin paspor, otomatis ketika kita mau mengunjungi suatu negara, kita harus melihat negara tersebut aturannya seperti apa. Kalau di Asia Tenggara, misalkan kayak di Malaysia atau Singapura itu bebas visa. Jadi kita nggak perlu ngurus visa dulu. Jadi kita langsung aja berangkat, beli tiket, berangkat, nanti dicap masuk ke negara Singapura atau Malaysia. Tapi apabila kita mau umroh misalkan, itu kita harus ngurus visa dulu, visa umroh. Kemana ngurusnya? Ke kedutaan Arab Saudi yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah ya, jadi kerabat UFM berbeda ya antara paspor dan visa. Jadi punya paspor saja belum tentu bisa langsung ke luar negeri. Iya, betul. Harus ada visanya, dan visa ini tergantung negara mana yang kita tuju. Ada yang bebas visa. Kalau Indonesia kayak Maroko itu bebas visa ya, masih bisa bebas visa. ASEAN. Kemudian tapi kalau mau umroh atau haji harus ada visa Harus ada khusus visa, ya, ya. visa khusus umroh dan visa khusus haji. Jadi paspor saja tidak cukup Tidak ya. cukup. Oke. Terus masa berlaku paspor itu berapa Mas Arifin? Masa berlaku paspor ini per Oktober 2022 sudah diperpanjang. Tadinya 5 tahun. Alhamdulillah. Tadinya 5 tahun, sekarang sudah 10 tahun. Mudah-mudahan besok-besok diperpanjang lagi 20 tahun.
Biar nggak ganti-ganti. Biar nggak ganti-ganti. Iya. Jadi udah 10 tahun, tapi masih ada catatannya bagi warga negara yang masih di bawah umur, artinya belum memiliki KTP atau belum menikah. Itu masa berlaku paspornya hanya 5 tahun. Oh, Gitu. Karena kan masih mudah untuk berubah ya secara fisiknya, secara muka, secara jadi itu masih mudah berubah. Jadi masa berlakunya hanya 5 tahun. Jadi mulai tahun 2002 ya, 22. 2022. Sebelumnya 5 tahun, kemudian tahun 2022 dirubah peraturan. Iya. 2022 dirubah menjadi 10 tahun. Takutnya kan ada yang kok paspormu 5 tahun, paspor saya kok 10 tahun. Jadi per September 2000, Oktober 2022. Pokoknya di bawah 17 tahun itu masih 5 tahun, 5 tahun. tapi di atas 17 tahun itu sudah 10 tahun. Iya ya, lumayan ya. Kayak dulu 5 tahun lupa, terus harus bikin lagi. Kebetulan aku udah berapa kali bikin paspor, 2 kali. Jadi dulu tuh aku pernah kuliah di Libya, Mas. Jadi kan itu pertama kali aku bikin paspor tuh di keimigrasian Jakarta Timur tuh Cipinang, nggak tahu kan? Nggak tahu Mas. Sama imigrasi ternyata belum tahu. Belum pernah buka ke sana. Iya. Nah itu jadi tadi tentang waktu ya, tentang apa masa berlaku, terus kemudian tentang apa itu paspor, pengertian, tadi juga udah dibahas sedikit tentang visa, kemudian berapa nih biaya kita kalau bikin paspor, itu juga tergantung jenis-jenisnya ya. Betul. Mungkin bisa dijelaskan Mas Zaki. Jadi untuk paspor biasa itu 350.000 Mbak. Jadi dulu masih sama, meskipun sekarang masa berlakunya itu udah 10 tahun, harganya masih tetap sama. Nggak naik ya? Iya, nah, untuk paspor elektronik 650.000 dan ini kan masa berlakunya udah 10 tahun nih. Otomatis kan mungkin udah lupa-lupa ya kalau berangkatnya, kalau nyimpennya udah lama kan mungkin udah lupa-lupa. Nah ini rawan hilang. Otomatis karena ini diharapkan bagi masyarakat untuk ketika sudah melakukan perjalanan disimpan baik-baik paspornya. Karena apa? Karena kalau paspor tersebut hilang itu ada dendanya 1 juta dan itu belum termasuk harga paspornya. Dan apabila rusak itu juga ada dendanya 500.000 belum termasuk harga paspornya. Jadi harus dijaga hati-hati, ternyata dendanya besar juga ya. Kalau KTP mah gampang, tinggal ke Dukcapil bikin lagi baru, tinggal minta surat kehilangan gitu. Itu juga berarti harus ada kalau mau bikin baru ada pernyataan surat kehilangan dari Samsat atau enggak gitu? Dari kantor, ya dari kepolisian. Dari kepolisian, ya, dari kantor polisi dari kantor pada surat polisi ya. kehilangan. Oh gitu. Jadi untuk paspor biasa nih kerabat Nur FM harganya 350.000 saja. Kemudian kalau paspor elektronik yang tadi dengan kelebihannya itu harganya 650.000. Dan juga paspor polikarbonat. Polikarbonat itu apa sih maksudnya? Bahannya, jadi di halaman yang ada fotonya paspor. Kalau yang paspor biasa dan elektronik itu kan masih kayak kertas ya, kertas biasa. Kalau polikarbonat itu seperti KTP gitu loh Mbak. Jadi agak tebel gitu loh. Kayak ATM. Ya kayak ATM gitu, tebel gitu. Halaman yang ada fotonya itu lebih tebal. Ya kartu ya, Iya. lebih tebal ya. Bentuknya sama, buku juga. Tapi bedanya di halaman. Cuman di dalamnya ada fotonya. ada fotonya sama identitasnya Betul, itu ya. betul. Oh gitu. Jadi itu ya namanya apa namanya? Paspor polikarbonat. Mungkin dari tadi kerabat Nur FM sama saya juga bertanya-tanya apa sih polikarbonat, ternyata bahannya berbeda, bukan kertas yang biasanya di halaman pertama yang ada foto. Halaman kedua. Halaman kedua. Iya. Oh iya, halaman pertama kan kayak apa sih dokumen negara gitu ya. Nah, terus halaman kedua yang memuat foto dan identitas pemilik paspor. Ya, tadi kita udah kasih tahu juga kerabat Nur FM bahwa setiap orang individu warga negara Indonesia harus membawa paspor kalau mau pergi ke luar negeri. Ini wajib ya Mas ya? Wajib banget. Wajib banget. Begitu juga WNA ya? Ya benar sekali. WNA yang mau masuk ke Indonesia juga harus pakai paspor karena itu identitas kewarganegaraan orang tersebut. Jadi orang kalau dia mau keluar dari negaranya harus bikin paspor. Jadi nggak mungkin dia udah datang ke Indonesia nggak bawa paspor, nggak mungkin. Kecuali mungkin ketinggalan di pesawat bisa juga gitu. Tapi kan ketika dia mau keluar dari negaranya kan pasti pakai paspor ya. Terus kalau misalkan hilang misalnya saya lagi umroh lagi di luar negeri gitu, terus paspor saya hilang, terus bagaimana tuh? Hilangnya ini sebelum berangkat atau di sono? di sana. Bisa ini menghubungi kedutaan atau konsulat jenderal Indonesia yang ada di sana. Jadi kan kami kan perwakilan negara Indonesia di luar negeri kan ada banyak. Ketika hilang otomatis harus segera menghubungi. Itu karena kalau misalkan kita tidak memiliki dokumen kewarganegaraan, otomatis kan kita bisa
apa ya, tindakan pidana di negara tersebut kan, ada tindakan hukum yang bisa dikenakan ke kita apabila kita ketahuan nih paspornya nggak ada atau hilang gitu. Sangkanya nanti apa ilegal gitu. Iya, iya. Jadi harus segera menghubungi kalau ketahuan hilang, oh nggak ada, langsung segera menghubungi ya kedutaan atau konsulat jenderal. Nanti biasanya akan diberikan namanya SPLP, surat perjalanan laksana paspor. Gitu. Seperti paspor. Seperti paspor, hanya bisa dipakai 1 kali aja perjalanan untuk pulang ke Indonesia saja. Nanti untuk pengurusan penggantian paspornya, kehilangannya itu di Indonesia. Karena memang rawan banget sih hilang, apalagi pas jemaah haji kayak gitu ya, Iya, pergi haji betul. gitu kan. Itu kan banyak banget, tapi kalau jemaah haji sih paspornya dipegang sama maktabnya itu sih, Ya, maktab atau pengurusnya yang Arab Saudi. Jadi mereka nanti yang sepenuhnya bertanggung jawab. Tapi kan siapa tahu ya ada yang Iya, hilang, nyasar. terus hilang apa namanya paspornya banyak sih, soalnya emang kejadian-kejadian Iya. kayak gitu kan, mau keselingsut apa gitu, terus mau pulang gimana kan dia bisa mau masuk, pasti yang pertama dilihat itu di keimigrasian sana juga kan Paspor. dilihat paspornya dulu, baru sidik jari gitu kan. Iya. Nah, itu makanya penting banget ya untuk menjaga agar paspor kita tetap ada sama kita kalau kita di luar negeri. Jadi Harus dijaga baik. aduh hilang nggak ya, dilihat lagi. Makanya kadang kan kalau umrah tuh aja kan pasti selalu ngalungin tas gitu kan. Iya, iya. Itu buat tempat paspornya karena biar nggak hilang gitu. Oke, Kerabat Nur FM, nanti kita bakal balik lagi. Sekarang kita jeda dulu sebelum nanti sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di YouTube-nya Radio Nur FM. Baiklah, Kerabat Nur FM, kembali lagi bersama saya Hana Janeta dan Imigrasi Pati melayani semakin pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Bersama Mas Arifin dan juga Mas Zaki yang setia memberikan informasi kepada Kerabat Nur FM mengenai paspor. Nah, langsung aja, tadi sudah banyak yang bertanya nih dari Kerabat Nur FM, dari channel YouTube-nya Radio Nur FM. Mungkin kita nanti bisa lihat yang ditampilkan di sini. Ada dari Asto Ukara. Nah, zaman digital, apakah sudah ada paspor digital? Apa syarat untuk membuat paspor digital serta bagaimana cara membuatnya? Coba Mas Zaki. Jadi untuk Pak, ini Bapak atau Ibu ya, Asto Ukara ini. Ya, tahu gambarnya kucing. Iya. Jadi untuk paspor digital saat ini memang belum ada ya. Yang ada digital itu kan identitas kependudukan digital. Jadi untuk paspor hanya ada biasa, elektronik, dan polikarbonat. Jenisnya seperti itu aja Pak. Jadi cara membuatnya ya memang karena nggak ada ya, saya nggak bisa jelasin karena memang belum ada gitu. Lalu kalau misalkan cara membuat paspor seperti biasa itu bagaimana? Maksudnya syarat-syaratnya? Yang pertama tentunya nih ya, mendaftar dulu melalui aplikasi M-Paspor. Jadi nanti download dulu di Play Store atau App Store di aplikasi M-Paspor tersebut, kemudian buat akun. Selanjutnya mengupload, yaitu nanti ada KTP, terus KK, kemudian dokumen ketiganya akte lahir, atau kalau tidak ada akte lahir bisa digantikan dengan ijazah yang mencantumkan nama orang tua atau buku nikah. Itu untuk persyaratan membuat paspor. Nanti diupload, kemudian memilih kantor imigrasi mana, memilih tanggalnya dan jam mau datangnya kapan. Kalau itu syarat tambahannya seperti kayak apa sih, keterangan misalkan apa sih namanya? Nah, kadang-kadang kita kalau misalkan mau ke Amerika harus tahu alamatnya jelas di sana, kan kita juga kayak belum tahu kan. Misalkan kita baru mau ke sana aja gitu, belum tahu nanti di sana mau tinggal di mana, itu bagaimana? Jadi nanti pada saat proses foto dan wawancara, petugas pasti akan menanyakan terkait tujuannya. Ketika nanti menginputnya wisata misalkan, nanti pasti ditanya tujuannya kemana, dalam rangka apa, itu pasti ditanya. Dan kalau bisa menjelaskan dan apa istilahnya, petugas bisa meyakinkan petugas bahwasanya memang benar-benar tujuannya seperti itu, pasti akan diberikan paspornya. Itu karena sebenarnya kenapa perlu dilakukan wawancara, karena banyak terjadi penyalahgunaan paspor. Itu misalkan dia bilang wisata tapi kenyataannya di luar negeri bekerja secara ilegal. Itu kan nanti juga yang rugi dari orang yang berangkat, dan juga nanti petugasnya juga kena dampaknya juga. Karena apa? Karena paspor tersebut kan ada keluaran, misalkan mana Pati, keluaran kantor imigrasi Pati. Jadi apabila nanti di sana dia kena kasus, misalkan ternyata pekerja migran ilegal, otomatis kan nanti kena kasus, nanti petugas yang istilahnya meloloskan untuk membuat paspor itu kena juga. Makanya istilahnya saling menjaga gitu loh.
Ya kalau misalkan mau umrah itu kayak harus ada surat keterangan apa gitu ya? Rekomendasi. Rekomendasi. Iya. Surat rekomendasi umroh itu untuk usia di bawah 50 tahun non PNS TNI Polri. Jadi apabila sudah bukan kategori itu tidak perlu melambangkan, tidak masalah. Terus ini kaitannya juga sama penambahan nama. Karena untuk ke Timur Tengah ya, untuk umroh atau haji itu minimal namanya kan dari Kemenak itu aturannya sekarang minimal 2 kata ya namanya. Jadi apabila namanya katakanlah Siti aja, ini belum bisa berangkat umroh. Oh. Nah gitu, jadi harus ditambah nama orang tuanya. Tambahin aja. Tambahin aja Bu. Ya, Siti aja gitu. Karena sama itu juga. Berarti bisa ditambahin nama bapaknya ya? Iya, nama bapaknya. Siti, misalkan Abdul siapa gitu, Siti Muhammad gitu, nama bapaknya namanya Muhammad gitu. Iya. Jadi nggak usah bikin akte lagi, nggak usah. Nggak usah. Tinggal ditambahin aja. Tinggal Jadi intinya. ketika bikin paspornya itu ya tinggal ditambahin namanya. Ya, ketika mau umroh jangan lupa sampaikan mau umroh. Karena apa? Kalau misalkan nanti tidak sampaikan bilangnya mau wisata, kata namanya cuma satu. Ketika dia ngurus visa, nggak bakal bisa karena namanya cuma satu. Otomatis harus balik lagi kantor imigrasi untuk nambah nama. Kan jadi repot. Iya. Mending dari awal langsung aja. Itu khusus Timur Tengah ya? Iya, untuk ke Arab Saudi gitu ya, atau umroh haji, atau yang mau kuliah di sana di negara-negara Timur Tengah, Iya. biasanya meminta Karena untuk mereka mintanya Ismu Salis gitu. Ismu Salis itu nama 3. Jadi Kalau dulu nama 3 sekarang Karena kan dua cukup ya. Sekarang cukup. Iya, kayaknya. Itu dulu waktu saya ke Libya juga harus namanya nama orang ketiga. bapaknya, Kakek. nama kakeknya cantumin semuanya. Iya. Iya, jadi sekarang lebih dipermudah lagi ya pengurusannya. Jadi yang punya nama 1 harus ditambahin belakangnya nama bapaknya, binnya. Kalau yang sudah punya nama 2 ya udah ya. Karena sekarang peraturan sudah berbeda. Yang dulu harus namanya 3, sekarang cukup namanya 2. Jadi sebenarnya dengan paspor ini sangat memudahkan atau menyulitkan. Tapi kalau bagi mbak-mbak kayaknya menyulitkan itu. Iya benar, cuman Benar gini. nggak sih? Iya benar-benar. Kan gini, kalau misalkan mbak-mbak otomatis kan tetap ada yang mendampingi pasti. Udah sepuh pasti kan entah putranya atau keponakannya atau nanti mungkin ketika dia daftar biro umroh ada koordinatornya dari biro umroh yang pasti mendaftarkan, pasti ada bisa membantu. Pun misalkan mbak-mbak ini dia tidak katakanlah benar-benar mbak-mbak aja dia nggak punya anak misalkan. Dia datang ke kantor imigrasi Pati, tetap kami layani karena di kantor kami adalah antrian prioritas untuk usia di atas 60 tahun atau lansia, untuk balita, bawah 5 tahun, untuk ibu hamil itu bisa langsung datang. Kami berikan kuota 10 pemohon setiap harinya. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir misalkan nggak bisa daftar aplikasi paspor tapi udah lansia nggak apa-apa, Iya. tenang aja. Oh, Tetap kami langsung layani. layani ya. Oke. Tapi kuotanya terbatas. Iya. Jadi kalau saran saya lebih baik mendaftar melalui aplikasi paspor aja. Karena daripada sudah datang ke kantor imigrasi, kan kuotanya cuma 10 nih. Ternyata sampai sana kuotanya habis. Iya. Ya mau nggak mau kan harus Terus pulang. lagi ya. Iya. Jadi memang lebih gampangnya pakai paspor ya. Betul. Jadi kita juga bisa memprediksi kapan sih kita bisanya ke ke kantor kantor imigrasinya ya, sesuai dengan jadwal kita sendiri kan. Iya, Ya. jadi sendiri jadi. Nah, tadi di situ juga ada dibahas tadi ya, ada MPP gitu ya. Pertanyaan Oh, iya. tentang mall pelayanan publik ya. Kenapa sih kantor imigrasi Pati kok belum ada di MPP Rembang? Ya. Ya nggak sih, belum ada loh. Kayaknya setahu saya sih belum ya. Iya, Setahu saya kenapa belum ada? Soalnya gini mas, kan sekarang ini lagi musim haji gitu kan. Kemarin tuh saya kan juga termasuk dalam pengurus di KBIH gitu kan, dimana orang itu mbah-mbah semua, terus ada banyak lagi 250 orang. Pas dibilang nggak bisa bikin paspor di sini atau paspor di Kemenak situ kan, kabupaten itu nggak bisa, kita harus kesana tuh langsung ya terus piye gitu kan. Nah kan terus lebih mudah kalau di MPP itu ada imigrasi. Ada pelayanan imigrasi ya. Jadi kalau untuk MPP ini kan produknya Pemkab. Iya. Jadi harus ada MOU antara pihak Pemkab Rembang dengan pihak kantor wilayah dalam hal ini. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk melakukan pelayanan di MPP Rembang gitu. Jadi sampai saat ini setahu saya belum ada perjanjian kerjasamanya untuk pelayanan di MPP. Tapi untuk pelayanan haji, nah ini kan karena kita membantu bagi jamaah haji, kita kemarin memang tidak datang ke Kemenak. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita yang hadir di Kemenak untuk pelayanan. Iya, untuk tahun ini dari jamaah yang datang ke kantor imigrasi, tapi kita berikan waktu khusus. Jadi tanpa perlu online melalui paspor, kita layani khusus untuk haji di hari Sabtu dan Minggu pada saat itu.
Jadi walaupun imigrasi tidak datang ke kabupaten Rembang, tapi menyiapkan hari khusus untuk jamaah haji, calon jamaah haji. Betul. Oke. Nah, terus kita baca lagi Desa Kuangsan Channel. Desa Kuangsan. Kalau para pengungsi dari luar negeri yang datang ke Indonesia itu, apakah ada paspornya, Pak? Rohingya. Rohingya misalnya lagi hits yang lagi jadi perdebatan yang pokoknya itu segitu banyaknya orang loh. Iya, apa mereka punya identitas semuanya tuh gimana kok bisa masuk dengan gampangnya? Kalau berdasarkan berita yang kami baca sih mereka tidak ada dokumen perjalanannya ya. Artinya mereka masuk itu kan sebagai pengungsi. Gitu, bukan sebagai secara legal sebagai wisatawan atau sebagai tenaga kerja yang masuk menggunakan dokumen perjalanan, tapi mereka ibaratnya tuh kayak ngumpet-ngumpet biar bisa masuk ke Indonesia gitu. Jadi mereka karena mungkin ada konflik di negara asalnya sehingga mereka mungkin sudah tidak berpikiran terhadap dokumen perjalanan yang harus mereka siapkan, yang penting mereka bisa menyelamatkan diri, bisa selamat sampai negara di mana mereka bisa berdiam diri sejenak di situ gitu. Ya kan mereka tuh mencari suaka ya. Iya. Tapi sebenarnya katanya aslinya tuh mau ke Australia. Di Australia ditutup, terus akhirnya ke Indonesia. Terus di Indonesia lama-lama bagaimana itu kan pasti kan nggak ada identitasnya. Iya. Tapi mereka ini di bawah naungan UNHCR ya, atau lembaga internasional yang menangani masalah pengungsi ini. Jadi pendataannya tetap dari UNHCR. Jadi pun mereka istilahnya dibatasi ya. Jadi nggak kemana-mana, dibatasi ruang lingkupnya sehingga dia nggak berkegiatan berbaur dengan masyarakat ini gitu. Jadi memang harus benar-benar diawasi itu. Itu kalau pengawasan itu dari imigrasi atau enggak? Yang pengawasannya itu? Ya tetap dari imigrasi, tetap melakukan pengawasan. Mungkin pendataan juga terhadap pengungsi. Karena pun sebagai contoh di Jawa Tengah data pengungsi juga ada pendataannya per kabupaten ini ada berapa orang dan dilaporkan ke Prodeni Rumah Detensi Imigrasi. Mungkin lama-lama jadi naturalisasi kali ya. Itu yang perlu kita pikirkan bersama. Iya itu sulit. Ada Ngopi Religi Channel, info di wilayah Rembang ada pembuatan massal lagi nggak Kak? Paspor kayaknya dulu. Kayaknya pernah ada ya Pak, kalau pernah nggak sih? Jadi kalau pembuatan massal ini sebenarnya kita ada namanya inovasi Easy Paspor. Itu inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi di mana sistemnya adalah jemput bola secara kolektif. Itu yang easy tuh. Easy Paspor. Oh, Easy Paspor tuh itu. Kalau masyarakat pengen mendapatkan layanan Easy Paspor, silakan bersurat ke kantor imigrasi Pati, ditujukan kepada kepala kantor imigrasi dengan memuat biodata dari masing-masing pemohonnya dengan jumlah minimal 50 orang. Minimal 50 orang ya. Iya. Bagi orang-orang yang punya itu loh apa sih? Biro perjalanan, travel, umroh atau wisata itu. Atau kantor, rombongan kantor bisa kantor rombongan mau itu ya. Bisa arisan ini juga. Arisan. Bener. Paling minimal 50 orang. Terus berkas-berkas asli itu harus dibawa apa enggak? Betul, nanti pada saat setelah bersurat ke kantor imigrasi akan ditentukan jadwal kita melakukan pelayanan. Pada saat pelayanannya itu wajib membawa berkas asli yang ditunjukkan ke kami. Kalau yang biasa juga sama? Sama. Yang biasa maksudnya datang ke kantor imigrasi. Kan tadi kita udah upload kan yang di paspor itu. Apakah perlu lagi membawa berkas asli ke kantor imigrasi? Wajib itu. Wajib Ya? untuk ditunjukkan. Jadi harus membawa KK gitu ya? Iya, KTP asli, KK, akte. Jadi itu harus dibawa ya kerabat Nurevan. Jadi walaupun kita sudah mendaftar mengupload misalkan sebagian data diri kita di M-Paspor, wajib juga membawa berkas asli ke kantor imigrasi Pati ya. Terus ada lagi, udah Rohingya udah tadi dibahas. Bagaimana dengan TKA luar Indonesia yang kehilangan paspor, apakah bisa dideportasi? Tadi udah dibahas ya, tapi belum. Jadi untuk TKA tetap bisa dideportasi ya, tapi tetap nanti biasanya TKA itu tetap melaporkan ke kedutaan negaranya yang ada di sini. Jadi kalau nanti bisa diterbitkan paspor lagi. Tapi yang jelas kalau misalkan dia tidak melakukan itu, otomatis bisa dideportasi karena dianggap ilegal ya, keberadaan dia di Indonesia ini ilegal. Ilegal. Pun misalkan dia visa wisata tapi di sini melakukan kegiatan bekerja, itu juga bisa dideportasi juga.
Gitu. Jadi izin masuk ke suatu negara itu juga harus sesuai dengan keperuntukannya. Misalkan dia izinnya untuk wisata, kita lihat paspornya, stempelnya, katakanlah dia masuk dengan bebas visa. Teman kan bisa wisata 30 hari kunjungan. Ketika di sini ternyata dia melakukan pekerjaan, otomatis kita berhak untuk deportasi TKA tersebut. Jadi nanti kalau misalnya tidak sesuai dengan apa tujuannya ya, tujuannya itu mau belajar, tahu-tahu di sana jadi pekerja di pabrik, misalnya Korea ya, misalnya Korea. Mungkin untuk masyarakat yang apa ya, mungkin ada informasi terkait hal tersebut bisa dilaporkan ke kantor imigrasi biar ditindaklanjuti. Jadi memang selain penting juga kita tuh harus tahu apa sih tujuan kita ke luar negeri dan bagaimana cara membuat paspor itu tadi melalui paspor, ada juga melalui izin paspor yaitu jemput bola. Nah, bagaimana kalau misalkan kita meng-cancel misalkan jadwal kedatangan kita kalau kita sudah melakukan pendaftaran di M-Paspor, kemudian ternyata kita pada hari waktu kita itu berhalangan hadir, terus bagaimana? Kalau untuk yang di aplikasi M-Paspor, jadi kita sudah memiliki fasilitas ya bagi masyarakat yang sudah memiliki jadwal kedatangan. Tapi ternyata pada saat seharusnya datang itu ada kendala atau ada halangan, itu bisa melakukan reschedule maksimal 1 kali dilakukan pada H-1 gitu. Jadi bisa reschedule diganti harinya. Jadi tenang, nggak usah khawatir. Kecuali pada saat hari H baru sadar, oh saya ada halangan, ada jadwal bikin paspor juga. Maka kalau memang tidak bisa foto, otomatis semua yang sudah terbayarkan akan hangus, tidak bisa ditarik kembali. Berarti bayarnya duluan ya? Iya. Nggak belakangan. Bayarnya duluan di awal. Di awal ya bayarnya duluan. Jadi ya itu berarti kita harus benar-benar pasti ya. Betul. Pasti mau bikin ya. Ini bayarnya duluan. Jadi kalau batal berarti hangus. Iya. Nah ini kadang juga masyarakat persepsinya kan saya sudah bayar, Iya. artinya sudah harus memiliki nggak mau, paspor, nggak mau, pokoknya harus diterima. harus dapat paspornya. Padahal nggak, itu hanya untuk mendapatkan nomor antrian. Artinya itu Kerabatun FM. Jadi bayar itu berarti kita harus pastikan dulu kita memang bisa pas jadwal atau tidak bisa membatalkan reschedule itu ya jadwal pembuatan paspor karena uangnya nanti akan hangus. Itu biasanya transfernya kemana ya? Transfernya langsung ke negara, jadi melalui namanya PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Di masing-masing bank menunya beda-beda. Tapi nah ini yang perlu diperhatikan oleh masyarakat juga, jangan sampai pada saat melakukan pembayaran paspor mereka memilih transfer. Karena pembayaran paspor itu tidak mungkin melalui transfer. Kalau menunya adalah transfer, itu bisa dipastikan adalah penipuan. Jadi kalau untuk pembayaran paspor, menunya adalah pembayaran, bukan transfer. Gitu. Karena banyak sekali oknum-oknum yang mengaku sebagai petugas imigrasi, sebagai CS imigrasi. Bahkan kalau dilihat di Google reviewnya kantor imigrasi Pati, banyak tuh yang pasang iklan di situ untuk membantu membuat paspor, silakan hubungi nomor WA sekian. Kayak joki gitu apa Iya, gimana? ternyata mereka penipuan. Nanti disuruhnya transfer. Bahkan sekarang sudah canggih nih penipuannya. Mereka dikasihkan nomor rekening sama jumlahnya digitnya dengan nomor billing pembayaran. Namanya pun pajak negara. Jadi pada saat kita transfer ke mereka, nama yang muncul itu adalah pajak negara atau PNBP. Gitu. Jadi mereka sudah canggih untuk penipuan. Jadi harus hati-hati, pastikan jangan transfer tapi pembayaran. Pembayarannya. Jadi kata-katanya itu pembayaran bukan transfer Bukan ya. transfer. Dan yang pasti ya harus daftar sendiri aja biar lebih aman, daftar sendiri melalui aplikasi, nanti kan muncul kode billingnya. Jangan sampai mungkin katakanlah daftarin orang terus dikasih kode billing, ternyata bisa juga itu permainan orang tersebut. Kan kalau misalkan daftar sendiri kan lebih mantap karena ada nomor billingnya, kita bayar sendiri, kita mengetahui uang kita keluarkan untuk apa. Oke, jadi nanti ada keluar kode billingnya kalau sudah bayar, kalau sudah mendaftar, kemudian kita bisa bayar misalnya di Indomaret ya, atau transfer langsung bisa. Transfer lewat ATM bisa, terus lewat. Bukan transfer ya bayar. Bayar, ya maksudnya bayar, bukan transfer. Kantor pos. Terus bisa lewat kantor pos ya, kayak bayar listrik aja gitu ya. Iya. Benar. Kemudian kalau misalkan hilang itu juga harus lewat M-Paspor. Nah, ini untuk masyarakat yang paspornya hilang, rusak atau mau merubah data, ini nggak usah lewat aplikasi M-Paspor, karena nanti bisa langsung datang, nanti bilang aja ke petugas imigrasi yang di bagian layanan paspor, bahwasanya paspornya hilang
atau rusak atau perubahan data, nanti akan diarahkan ke bagian BAP ya, berita acara pemeriksaan. Karena untuk paspor hilang, rusak atau perubahan data itu perlu dilakukan berita acara pemeriksaan. Memang tahapannya berbeda. Kalau yang daftar lewat aplikasi M-Paspor kan daftar, nanti petugas cek, oh ya benar dia udah mendaftar, kasih nomor antrian dan foto setelah dicek berkasnya. Tapi kalau untuk paspor hilang, rusak atau perubahan data, diarahkan ke bagian BAP, nanti diperiksa atau diminta keterangannya terkait kehilangan, kerusakan atau perubahan data tersebut, menunggu keputusan kepala kantor, baru nanti setelah disetujui baru bisa foto. Dan itu prosesnya nggak 1 hari Mbak. Jadi setelah proses BAP mungkin nunggu 2 atau 3 hari nunggu keputusan kepala kantor. Nanti kalau sudah dihubungi untuk datang proses foto, dan pembayarannya di akhir bukan di awal seperti yang paspor. Iya, karena itu ya. Nah, itu biasanya berapa hari sih paspor itu jadinya? Paspor jadinya kalau yang reguler itu 3 hari kerja. 3 hari kerja. Setelah foto dan berkas dinyatakan lengkap. Tapi sekarang sebenarnya tadi juga ada pertanyaan nih, Gimana? berapa lama pembuatannya, terus ada bisa nggak kalau yang sehari jadi? iya sehari jadi ya, bisa. Jadi kami ada namanya layanan percepatan. Percepatan itu foto pada hari yang sama, paspornya jadi pada hari yang sama. Tapi ada tambahan biaya untuk layanan percepatan. Biayanya Rp1 juta di luar biaya paspor. Di luar biaya paspor. Di luar biaya paspor. Tambah paspor 300. Kalau yang biasa 350, kalau yang pakai elektronik 650. Jadi untuk biaya percepatannya saja 1 juta aja 1 ya. juta, betul. Jadi bisa ya kalau mau bikin langsung jadi. Ada Ya. syaratnya nggak? Harusnya datangnya jam berapa apa itu nggak? Ya ada. Jadi sebelum jam 12. Sebelum jam 12. Ya, karena secara otomatis sistem akan terkunci setelah melewati jam 12 ya. Dan untuk percepatan ini bisa melalui aplikasi M-Paspor ataupun datang langsung. Ketika datang langsung ada kuotanya juga 10 setiap harinya, dan sebelum jam 11 berarti. Sebenarnya sebelum jam 12. Cuma kan proses itu kan perlu waktu juga Mbak ya. Jadi kami membuka layanan sampai jam 11. Nanti kan masih prosesnya, pokoknya pembayaran sebelum jam 12. Oh gitu. Jadi rata-rata itu biasa paspor biasa itu 3 hari 3 hari kerja. kerja. Nah kalau misalkan mau percepatan, mau langsung jadi kilat lah ya, paspor kilat itu 1 juta belum Harga harga biaya paspornya. Paspor biasa 350 dan paspor elektronik dan polikarbonat 650. Oke. Sebenarnya apa sih kendala dari petugas sendiri ini yang biasanya dirasakan ketika masyarakat yang bikin paspor itu apa? Biasanya kendala-kendalanya itu apa? Gini, biasanya yang sering terjadi, Yang sering terjadi masalah-masalah yang yang terjadi ini ada perbedaan data pada saat pemohon datang, ketika dicek sama petugas, dokumen KTP, KK ataupun buku nikahnya berbeda. Biasanya kalau yang udah sepuh-sepuh nih Pak ya, di buku nikah tersebut ditulis umur. Jadi nanti petugas kan akan ngitung ya. Jadi tahun berapa pemohon tersebut menikah dan usia berapa yang tertera di buku nikah tersebut. Ketika dikurangkan ternyata berbeda umurnya. Nah itu sebenarnya tetap nanti akan kami foto, tapi kami tidak bisa mencetak paspornya. Jadi nanti prosesnya mungkin nggak 3 hari lagi, karena kan dokumennya nggak lengkap karena ada perbedaan data tersebut. Nanti kami minta untuk pemohon tersebut menyamakan data dulu. Jadi misalkan KTP KK sama buku nikahnya beda, nanti kan kami akan nanyakan data yang mana yang menurut Bapak benar. Misalkan data yang benar buku nikah, otomatis KTP KK-nya dirubah. Kalau yang data yang benar KTP KK, otomatis buku nikahnya diperbaiki sesuai dengan KTP KK. Terus mungkin yang kendala yang kedua sering ya nggak bawa dokumen asli karena menganggap sudah upload gitu kan. Jadi pentingnya dokumen asli karena kami akan ngecek keabsahan dan keaslian dokumen. Karena kan bisa juga dia yang diupload ini foto yang memang udah ada di handphonenya, ternyata dokumen aslinya nggak ada. Itu juga sering. Jadi dia alasan wah saya lupa Pak, padahal sebenarnya memang nggak ada. Ketika kita tanyakan juga bisa minta oh ini Pak hilang ya Pak sebenarnya Pak, yaudah diurus dulu seperti itu. Jadi kalau di aplikasi mungkin ini Mbak, jadi ketika dia udah bayar, status permohonan di aplikasi M-Paspor itu permohonan kadaluarsa, padahal uang udah terbayarkan. Nanti nggak apa-apa, nanti yang penting bukti bayarnya ada, sama screenshot aplikasinya ada, nanti petugas imigrasi akan membantu, tetap dilayani. Yang penting pemohon tersebut datang sesuai dengan jadwal kedatangan yang sudah dia pilih. Ya, jadi kalau ada kesulitan, terutama untuk masyarakat sekitaran Pati ya, yang mayoritas pemohon paspornya adalah sudah berumur 50 tahun ke atas, karena mayoritas untuk yang gaptek. Itu kalau misalnya mendaftar melalui aplikasi M-Paspor tentunya akan menjadi kendala bagi mereka. Nah, kalau ada kesulitan dalam
pendaftaran paspor, silakan bisa menghubungi nomor kami di 085 733 421 603. Itu nomornya Humas Kanimati. Nanti bisa di WA ke situ, ada kendala apa, insya Allah akan kami bantu. Itu setiap hari kerja ya? Setiap hari kerja, betul. Jam dan hari kerja. Mungkin mau menambahkan sedikit Mbak. Jadi untuk yang kasus yang sering terjadi ini, pada saat mendaftar ijazah yang dilampirkan ijazah gelar. Sebenarnya nggak masalah ijazah gelar. Jadi ijazah yang diperlukan sebenarnya ijazah yang memuat nama orang tua juga. Nah biasanya adanya itu di SD, SMP, SMA gitu kan. Di ijazah gelar kalau misalnya memang ada nama orang tuanya nggak apa-apa. Tapi kan kebanyakan memang nggak ada. Atau mungkin semuanya nggak ada mungkin. Nggak ada. Ijazah S1 nggak ada ya? Nggak ada. Tiga S1 kayaknya cuma nama aja, nggak ada nama orang. Iya. Itu ya berarti ijazah yang dicantumkan harus ijazah yang ada nama orang tuanya. Iya. Jadi mungkin sebelum mau ke kantor itu harus dicek-cek dulu dokumennya ya sesuai Iya. apa enggak nama ya. Jangan namanya ijazah beda sama nama di KTP itu. Benar, biasanya selisih spasi aja tetap nggak bisa kan. Kami harus data tersebut harus sama. Gitu. Kebetulan saya juga kemarin juga KTP Sama saya juga, beda. beda. Harus Jadi disamakan. iya KTP sama akte sama ijazah itu beda. Jadi yang KTP itu ada spasinya. Kan nama saya aslinya memang 3 digit seharusnya, tapi nama bapak saya jadiin 1 karena Nur Sobahi. Jadi Nur Sobahinya tuh Di tanpa spasi. tanpa spasi di ijazah dan lain-lain yang di buku nikah dan lain-lainnya, tapi di KTP ada spasinya. Akhirnya aku bikin KTP baru. KTP baru. Nah, Yang paling gampang bikin KTP baru ya. Jadi itu harus dipastikan lagi di Iya, sebuah iya. kantor imigrasi, dilihat lagi datanya betul sama semua atau enggak. Ya, betul sekali. Di Kerabat Nur FM nih ya harus siap-siap kalau mau bikin paspor selain ijazahnya, kemudian waktunya, tanggalnya, kapan, dan jangan sampai kelewat. Nah itu bisa kita melalui M-Paspor ya tadi dengan ada aplikasi yang terdapat di Google Play Store ya, Play Store bisa atau App Store. diunduh di App Store. Nanti di situ akan ada menu-menu yang harus diisi, Betul. kemudian diupload berkas-berkasnya. Namun ketika datang ke kantor imigrasi harus membawa dokumen asli yang sesuai semuanya ya. Dan selain tadi ada M-Paspor, ada juga Easy Paspor yang tadi sudah sekilas disebutkan bahwa Easy Paspor itu adalah jemput bola ya bagi memang cocoknya sih di Rembang itu ya Easy Paspor Easy ya. Itu permintaan. Berarti misalkan KBIH itu juga bisa sebenarnya. Bisa. Kemarin sebenarnya bisa ya? Iya. Bisa berarti kemarin harusnya. Iya. Saya paling memenuhi 50 kuota itu. Cuma kan karena dikoordinir sama Kemenang semuanya kan ya biasanya kalau yang mau haji. Tapi kalau misal ternyata ada tim pendamping sendiri, Iya, kan bisa tim ada pendamping KBIH kan ada pembimbingnya sendiri, ada pengurus-pengurusnya nah sendiri. itu kan? antar tim pendamping misal tidak dikoordinir Kemenang mau bikin isi paspor di Rembang, monggo Seharusnya mengajukan mas saja. kemarin itu ya mengajukan gitu ya bisa ya. Oke. Kemudian sebenarnya caranya gimana sih kalau misalkan kita mau melakukan easy paspor itu, maksudnya menghubunginya ke mana, ke WA atau ke WhatsApp atau maksudnya ke websitenya imigrasi Pati. atau gimana? Jadi kalau sudah membuat suratnya nanti bisa dikirimkan ke WA yang tadi saya sebutkan di 085 733 421 603. Bisa di-WA-kan ke situ atau dikirimkan melalui email di humas.imigrasi.pati@gmail.com. Jadi tetap ngambilnya kalau udah itu tuh udah selesai, paspor itu diambil secara kolektif atau mandiri? Bisa mandiri, bisa juga kolektif. Kalau untuk isi paspor ya. Iya, kalau isi paspor. Kalau isi paspor itu bisa mandiri, bisa kolektif. Tapi kebanyakan biasanya dikolektifkan karena kan sudah ada koordinatornya sendiri. Daripada harus sendiri-sendiri datang ke kantor imigrasi Pati untuk pengambilan, karena untuk pengambilan harus ke kantor imigrasi. Kalau paspor harus sendiri ya? Bisa diwakilkan juga. Kalau misalkan yang ngambil itu sudah di luar KK, bisa dibikin surat kuasa. Atau kalau misalkan rumahnya sekiranya jauh dan berangkatnya masih lama, bisa dikirim lewat kantor pos. Karena kami ada kerjasama dengan kantor pos Pati. Nanti konfirm aja ke kantor pos Pati bahwasanya paspornya mau dikirim ke rumah. Nah, jadi ongkos kirimnya menentukan dari pihak kantor pos. Nanti paspor bisa diantar ke rumah tanpa perlu datang ke imigrasi Pati.
Ini ada pertanyaan lagi, kita balik lagi. Pertanyaan tadi banyak yang belum dibaca. Kak, kalau foto paspor boleh selfie nggak sih? Tadi juga ada yang filter beauty, Beauty, itu ya. bisa nggak? Jadi nggak boleh nih kalau untuk foto paspor memang sudah kita ada sistemnya sendiri dan itu otomatis akan capture-nya itu otomatis sudah nggak bisa di beautify atau di percantik, itu udah nggak bisa. Real ya? Real. Satu-satunya cara adalah pencahayaan. Pencahayaannya kalau pas ya bagus ya. Iya betul. Terus Pak, paspor saya bilang gara-gara banjir gimana ya gantinya? Banjir. Gara-gara banjir gimana gantinya? Kalau memang karena bencana, karena banjir itu kan karena keadaan kahar, itu boleh silakan melakukan penggantian paspor, sama persyaratannya harus melalui BAP dengan persyaratannya adalah surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Dan juga ditambah kalau memang betul-betul karena bencana alam banjir itu ada surat keterangan dari instansi yang berwenang bahwa memang sebelumnya terjadi banjir Dari RT gitu lah ya? dari desa, Desa, dari desa cukup. Nanti juga membuat surat permohonan ke kepala kantor imigrasi Pati untuk pembebasan biaya denda. Jadi khusus untuk keadaan kahar, kebakaran, banjir, bencana alam, itu untuk paspor hilang ataupun rusak bisa kita bebaskan dari denda. Kalau hilang karena keteledoran kita ada dendanya, tapi karena Bencana bencana alam itu dibebaskan ya biaya Iya, dendanya. bisa. Tapi tetap bayar paspor kan? Ya, Paspornya Berarti tetap bayar tapi dendanya 350.000. dibebaskan. Ada lagi, Kak, kalau bikin paspor untuk anak tapi bapaknya lagi berlayar ke luar negeri, aduh, tidak bisa mendampingi. Solusinya bagaimana ya? Jadi walinya nggak ada ini. Jadi kalau untuk anak-anak itu tetap wajib ada orang tuanya, minimal salah satu ya. Kalau misalkan memang itu kan berarti mamanya mungkin di rumah, tapi kalau misalkan memang nggak ada ya mau nggak mau bapaknya harus pulang dulu untuk mendampingi anaknya. Semuanya nggak ada. Jadi orang tua harus mengetahui bahwasanya anak tersebut bikin paspor dan untuk kepentingan apa, kan orang tua harus mengetahui hal tersebut. Bagaimana infonya terkait hidupnya ditanggung UNHCR tapi di Jakarta yang nanggung Pemprov Jakarta tuh jadi melebar. Jadi kan kena APBN. Bagaimana solusinya agar tidak menetap sampai lama? Nah ini juga masih ini ya, karena memang untuk pengungsi itu ranahnya UNHCR yang akan mengurusi mereka. Kita hanya mengawasi untuk pergerakan mereka di Indonesia. Jadi betul memang untuk biayanya ditanggung sama UNHCR. UNHCR bukan APBN ya? Seharusnya sih bukan APBN. Jadi UNHCR yang akan memberikan ke perwakilan yang ada di Indonesia. Jadi tetap imigrasi tetap melakukan pergerakan mengawasinya, biar jangan kemana-mana ya. Iya, jangan kemana-mana, jangan bekerja juga. Jadi mereka tidak berhak untuk tidak seperti warga negara Indonesia. Jadi yang cuma mungkin fasilitasnya hanya untuk singgah di wilayah tertentu aja, terbatas mereka. Jadi memang kami mengawasi agar dia itu tidak melakukan hal-hal yang di luar ini, jadi sebagai pengungsi. Gitu. Jadi Kakak Kusuma Negara itu bagus bertanya. Kakak Kusuma Negara, oh ya, mau tanya dong, kalau boleh nggak paspor belum habis berlaku masih 3 tahun diganti menjadi paspor elektronik? Nah itu kalau dari paspor biasa menjadi paspor elektronik boleh. Silakan datang ke kantor imigrasi dengan melakukan pendaftaran melalui aplikasi paspor terlebih dahulu. Jadi itu namanya upgrade ya dari paspor biasa ke paspor elektronik, itu bisa. Nanti diisinya ini pas pendaftaran yang paspor kan ada penggantian karena apa? Diisi yang halaman penuh aja, jangan habis berlaku karena belum habis. Berarti karena halaman penuh. Kalau sering keluar negeri lama-lama kan belum. Iya. Tapi kan sekarang 10 tahun 48 halaman. Iya. Juga sih. Terus Jevandra Sunario, makasih infonya Kak, sehat dan semangat selalu ya. Sama-sama Jevandra. Nggak asing nih namanya. Siapa? Jevandra Sunario. Oke, nah ini pertanyaannya udah dibacain semua? Kayaknya udah deh. Ya. Jadi kita sih mengharapkannya ya warga Rembang itu segeralah ya pemerintah
Kabupaten Rembang ini melakukan MOU dengan kantor imigrasi Pati. Ya, jadi sehingga kita orang Rembang itu nggak usah jauh-jauh ke Pati, soalnya di Pati ini deket, tapi kalau lagi macet itu kayak betul sekali. mau ke Jogja. Jadi kayak contoh di Blora sama di Jepara itu kan kami ada MOU dengan mereka. Jadi mungkin nanti ada koordinator dari BAMPP mengumpulkan pemohonnya terlebih dahulu. Ketika sudah memenuhi kuota minimal 50 tersebut, nanti baru akan menghubungi kami. Nanti kami akan mendatangi itu apabila sudah ada kerjasama tadi ya. Iya, benar juga ya. Jadi kayak tetap aja kayak easy passport gitu ya di college gitu ya, bukan setiap hari berkantor di situ ya. Karena memang mungkin ya di Rembang ini juga mungkin apa ya, baru suka umroh aja sih yang nggak sering tiap hari ada. Mungkin alasannya itu belum setiap hari ada orang bikin paspor, nggak kayak di daerah-daerah yang lebih maju gitu juga. Terus WNA-nya juga sedikit kan di sini. Jadi untuk permasalahan yang berhubungan dengan kantor imigrasi itu jarang sekali. Ya mudah-mudahan ya segera ini. Tapi walaupun bagaimanapun juga kan lama-lama itu akan berkembang pastinya. Jadi butuh banget ada perwakilan imigrasi Pati untuk ada di Rembang, untuk di MPP ini. Ya. Nah, Kerabat Nur FM inilah dia tadi talk show kita bersama imigrasi Pati, melayani secara pasti, semakin pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Terima kasih ya Mas Ila, Mas Vivi, Mas Zaki. Mudah-mudahan informasi-informasi yang tadi kita berikan kepada Kerabat Nur FM itu dapat membuat mereka jadi lebih melek lagi terhadap paspor dan bagaimana cara bikin paspor, persiapan. Yang paling penting itu persiapan sih. Nanti udah sampai Solo jauh-jauh macet-macet, nggak bisa pulang lagi, itu yang paling zong gitu ya. Kalau ragu silakan ditanyakan ke kami melalui media sosial atau melalui WA. Tadi melalui WA tadi ya di berapa? Di 085733421603. Jadi sebelum misalkan kalau ingin mau tanya-tanya dulu nih Kerabat Nur FM sebelum kita bikin paspor atau mau mengenai paspor tadi, bikin kesusahan dalam pendaftaran atau melakukan pendaftaran di paspor, langsung aja bisa WA ke kantor imigrasi Pati 085733421603 atau melalui telepon di 0295 386 278. Insya Allah pasti dilayani oleh petugas imigrasi setiap hari kerja dan jam kerja. Jangan malam-malam nggak ada yang jawab. Oke, demikianlah talk show yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua dan terutama bagi Kerabat Nur FM yang akan membuat paspor. Saya Hanan Nur Sobahi, Hanan Janeta, dan Mas Arifin dan Zaki mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.